Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Maaksaini dengan NIM 2500243. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas yang berjudul komunikasi dalam kelompok kecil. Nah, tujuan saya dalam membuat video ini yaitu untuk memenuhi syarat tugas dari Bapak Anif Al-Qadri. Nah, saya tidak memperbanyak-banyak. Yang pertama yaitu ada pengertian, tujuan, dan karakteristik. Nah, pada kali ini saya akan membahasnya yaitu pengertian komunikasi dalam kelompok kecil. Yaitu komunikasi yang dilakukan, pengertian komunikasi dalam kelompok kecil adalah sebuah proses yang penyampaian dan pertukaran pesan dari beberapa orang, yaitu terdiri dari 3 sampai 15 orang. Nah, yang berinteraksi langsung langsung untuk mencapai tujuan. Nah, dalam konteks organisasi ya, komunikasi ini contohnya dalam bentuk rapat atau organisasi kerja, diskusi, proyek, komite, kelompok tugas, dan brainstorming. Nah, yaitu adapun ciri-cirinya, memiliki ciri-ciri yaitu yang terlibat langsung, saling mengenal antara anggota, dan umpan balik yang cepat. Nah, contohnya ada sebuah tim kelompok kecil adalah contohnya sebuah tim yang pemasaran melakukan rapat untuk menentukan strategi promosi produk. Nah, anggota tim saling memberikan ide. Nah, dari itu kita bisa menyebut komunikasi kelompok kecil, dari yang kecil sampai ke idenya melebihi dan ada kekurangan, lalu mengambil keputusan bersama. Nah, kesimpulannya adalah komunikasi kelompok kecil ini adalah sarana yang paling penting dalam hidup kita. Di mana-mana kita melakukan komunikasi kelompok kecil, setiap hari kita di situ, berulang-ulang di situ, berkali-kali kita pasti melakukan komunikasi. Contohnya saja di dalam rumah kita udah melakukan komunikasi kelompok kecil. Misalnya sedang duduk bersama keluarga, pasti kita melakukan komunikasi. Contohnya nanya-nanya misalnya sama ibu, sama ayah, sama adik lagi di ruang tamu. Nah, itu kita sudah melakukan komunikasi kelompok kecil. Tapi di luaran, kalau contoh di luaran, kita melakukannya secara organisasi atau tempat kerja. Nah, dan untuk meningkatkan aktivitas kerja kita dalam organisasi. Nah, adapun tujuannya yaitu komunikasi kelompok kecil ini bertujuan untuk tujuannya ada 5, yaitu 1, untuk menyampaikan informasi dengan jelas. Nah, yang menyampaikan informasi dengan jelas ini agar semua anggota memiliki pemahaman dan tugas atau kewajiban yang dia lakukan, agar dia tahu, agar bisa tersampaikan dengan baik. Nah, yang kedua, kita dapat menghasilkan ide, solusi, atau inovasi. Nah, yaitu kita melalui diskusi. Nah, antara anggota kelompok ini harus melakukan diskusi. Yang dapat diskusi itu untuk memecahkan masalah secara kolektif. Nah, yang ketiga,
mengambil keputusan secara bersama. Nah, kita harus mengambil keputusan secara bersama agar tidak ide kita aja yang terkemukakan dulu. Kita tidak boleh egois dalam melakukan komunikasi kecil tersebut. Yang keempat, meningkatkan kerja sama koordinasi. Nah, meningkatkan kerja sama koordinasi dengan komunikasi insentif. Nah, hubungan antara anggota ini semakin menjadi solid agar tidak ada kayak yang ini sama ini sama ini, kayak circle-circlean kan. Nah, yang kelima, membangun hubungan interpersonal yang baik, yaitu komunikasi kelompok ini harus mempererat silaturahmi atau hubungan komunikasinya dengan anggota lain, atau keterbukaan, atau kita saling empati dalam, iya kan, kita tuh harus empati dalam sebuah organisasi. Nggak mungkin kan kita saling kayak cuek aja, kan kita dalam satu organisasi. Nah, atau antara pegawai. Nah, adapun karakteristik dari komunikasi kelompok kecil ini yaitu memiliki kelompok kecil yang berbeda dari bentuk komunikasi lainnya, yaitu kalau komunikasi kecil ini jumlahnya terbatas atau berkisaran antara 3 sampai 15 orang, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Namanya kita dalam komunikasi kelompok kecil itu ditentukan ya. Nah, sehingga bisa di dalam tersebut kita dapat menginspirasikan ide-ide, tidak terhambat atau tidak tidak dikasih kesempatan untuk mengasih ide. Kita kan sedikit di dalam komunikasi tersebut. Nah, yang selanjutnya interaksi langsung. Nah, komunikasi ini harus interaksi langsung agar semua anggota tatap muka, memiliki media daring dengan kontak insentif. Nah, kenapa harus tatap muka? Karena kita tidak bisa secara daring atau secara online. Nah, kalau online itu kan takutnya kayak gimana ya, nanti yang lain yang kita sampaikan yang diserap juga lain. Nah, jadi kita harus komunikasi kelompok kecil ini harus dalam satu kelompok harus ada tatap muka. Nah, selanjutnya tujuan bersama, agar ada tujuannya, yaitu agar anggota kelompok kecil ini agar memiliki saran yang tepat dan bisa tercapai dengan baik. Nah, adapun perannya dan tanggung jawab komunikasi ini yang memiliki setiap anggota harus menentukan fungsi dalam kelompok. Misalnya dalam kelompok itu kan terbagi, misalnya ada pencatat, ada sekretaris, ada pemimpin, ada penyaji. Nah, ada apa namanya lagi, kayak bidang-bidang itulah. Karena yang selanjutnya harus ada umpan balik. Kita kalau komunikasi itu kan harus ada feedback kan. Kalau tidak ada feedback berarti kita tidak komunikasi, kita hanya memberikan saran kita sendiri. Nah, umpan balik itu agar bisa segera merespon pesan yang diterima, agar komunikasi kita ini lebih berjalan efektif dan lancar. Nah, adanya norma kelompok. Norma kelompok terdapat aturan atau kesepakatan yang mengatur, yaitu adanya norma itu yang disebut dalam komunikasi tersebut kita harus mempunyai kesepakatan bersama atau tujuan bersama, atau misalnya ada yang melanggar dalam komunikasi tersebut, kita harus membuat kesepakatan bersama. Nah, itu harus disetujui secara bersama. Nah, kohesi atau kebersamaan yang tinggi, hubungan antara anggota cenderung lebih dekat dan saling mendukung. Nah, apa maksudnya? Kita tuh harus lebih dekat dengan anggota-anggota lainnya. Kita itu tidak boleh misalnya kita di sini jadi bos, jadi karyawan gitu, tidak boleh seperti itu. Kita itu harus saling
saling saling mendukung, saling dekat. Namanya kita dalam organisasi kelompok kecil itu kan kita cuma sedikit, kita itu harus kayak saling menghormati, saling empati, saling simpati, tidak harus mencuekkan satu sama lain. Nah, misalnya kalau ada yang bisa dibantu, boleh dibantu, jangan ada yang cuek-cuek. Nah, yang ciri-cirinya itu komunikasi kecil lebih efektif. Dan kita itu dalam komunikasi kecil itu kan kayak lebih terbuka, karena kita kayak sudah memahami orang-orang yang di sekitar kita itu, gitu kayak lebih dekat kita kan, sama kayak kita sama bestie kita misalnya. Nah, kita kan itu komunikasi kecil, nah tapi kita lebih terbuka sama dia, kayak curhat kayak gitu, kayak apalah gitu kan. Sama itu kita udah membentuk komunikasi kecil. Nah, adapun variabel, yaitu yang keempat, adapun variabel kunci komunikasi kelompok kecil, yaitu keberhasilan komunikasi kelompok kecil ini dipengaruhi oleh beberapa variabel. Nah, yaitu tujuan kelompok. Nah, apa sih dari tujuan kelompok komunikasi kecil ini? Kita harus tahu tujuan dan jelas apa yang diinginkan. Nah, tujuannya yaitu harus jelas, realistis, dan bisa dipahami oleh semua anggota agar kegiatan komunikasi. Nah, tujuan dari komunikasi kelompok kecil ini yaitu kita dapat memberikan tujuannya agar jelas dan bisa tersampaikan komunikasi kita ini lebih baik, lebih jelas. Yang kedua, kepemimpinan. Kan dalam kelompok kecil itu kita harus ada kepemimpinan. Nah, dalam kepemimpinan itu kita memerlukan pemimpin itu harus terarah, harus bisa mendorong kita untuk berpartisipasi. Nah, dan bisa mengasih keseimbangan ide dan komunikasi, bisa memimpin dalam sebuah organisasi kecil tersebut. Nah, yang ketiga, kohesi, yaitu kohesi itu yaitu keakraban dalam suatu organisasi. Nah, kita itu harus akrab dalam organisasi. Gak mungkin kan dalam suatu organisasi kita terpecah belah. Nah, itulah dimana terjadinya miskomunikasi kalau organisasinya tidak melakukan pendekatan diri antara anggota-anggota lainnya. Nah, tingkatkan diri kita itu, jangan kita murah terpengaruhi dan emosional. Nah, dan rasa memiliki anggotanya akan mempengaruhi semangat kerjasama. Nah, kita kalau kerjasama gitu kan semangat kan, tambah semangat. Nah, di situ terjalin hubungan yang harmonis. Nah, yaitu ada peran anggota. Nah, setiap anggota itu harus memiliki peran agar dia tahu di mana tanggung jawabnya, apa kerjanya, dan apa yang harus dilakukannya untuk mendukung tujuan dari kelompok. Jangan sampai di anggota kita itu tidak tahu arah dan tujuan kerjanya. Nah, ada pula yang kelima, norma komunikasi. Nah, aturannya itu normanya itu yaitu nilai-nilai yang mengatur perilaku anggota. Nah, kita itu harus ada norma dalam organisasi tersebut. Kita harus bisa menilai anggota yang mana yang teratur, mana yang rutin bekerja, mana yang rajin, gitu kan. Kita bisa menilai dari sana. Nah, yang keenam, iklim komunikasi. Nah, iklim ini apa? Nah, kita tuh harus terbuka dalam komunikasi tersebut. Jangan kita banyak diam, banyak ini, nanti kita tidak setuju. Nah, gimana kita dalam komunikasi aja kita banyak diam? Nah, kalau di organisasi itu kan harus kita mengasih pendapat. Nah, jadi kita harus terbuka dalam organisasi tersebut agar kita saling menghormati, gitu kan. Nggak mungkin kan kalau orang saling terbuka, nah kita diam, cuek gitu, nggak mungkin kan. Berarti kita tidak menghargai orang yang mengemukakan ide-idenya. Nah, yang ada yang terakhir, yang kelima, manfaat komunikasi kelompok kecil. Nah, manfaat kelompok kecil ini yaitu memberikan banyak keuntungan untuk bagi organisasi, diantaranya satu, meningkatkan efektivitas kerja tim. Nah, yang dimaksud yaitu diskusi langsung membuat koordinasi lebih cepat dan keputusan langsung dapat di situ.
makanya kita secara langsung gitu, kayak nggak bisa cara online. Kalau online tuh gitu kayak inilah, kalau secara langsung bisa kita mengemukakan ide kita langsung, bisa dicari jalan keluarnya langsung. Nah, yang kedua, mendorong partisipasi aktif karyawan. Nah, kita di sini bisa kayak kita jadi lebih aktif, lebih sering mengemukakan ide kita. Nah, yang ketiga, meningkatkan kreatif dan inovasi. Nah, di sana kita nanti akan muncul ide-ide baru di dalam pikiran kita ini. Kayak kita akan terpengaruhi oleh di orang yang di depan kita. Oh, gini, saya harus mengeluarkan ide saya. Nah, gitu. Berarti kita sudah terbuka dong kalau sudah mengeluarkan ide-ide, sudah kayak memberi pendapat gitu di sana kan. Nah, yang keempat, memperkuat hubungan sosial. Nah, yaitu yang memperkuat hubungan sosial itu bisa kita rasakan secara bersama, yaitu bisa masalah yang misalnya ada nih masalah antara anggota atau kesalahpahaman. Kita bisa secara langsung kita mencari jalan keluarnya kalau kita udah bisa mengatur kayak emosional kita gitu. Nah, yang terakhir, meningkatkan adaptabilitas organisasi. Nah, kelompok kecil ini kemungkinan organisasi merespon perubahan dengan cepat. Nah, cepat melalui diskusi atau keputusan yang kolektif. Nah, kesimpulannya yaitu komunikasi organisasi dan kelompok kecil ini keseluruhannya komunikasi kelompok yang membentuk organisasi menjadi lebih terbuka dan efisien dan berorientasi pada kerjasamanya. Nah, jadi tujuan komunikasi ini agar antara tim anggotanya agar terbuka secara leluasa. Nah, itulah tujuannya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.